Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pernahkah Anda merasa frustasi dengan kehidupan Anda? Merasa tidak berguna, merasa gagal, tidak bisa berubah. Namun saudara, tahukah Anda bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara apapun kondisi Anda? Bahwa Roh Kudus akan menolong dan membimbing saudara untuk menjadi pribadi seperti yang Tuhan kehendaki. Perubahan itu nyata di dalam diri setiap orang percaya. Saudaraku, surat Filemon adalah surat terpendek dan bersifat pribadi yang ditulis oleh Rasul Paulus sewaktu dirinya berada di dalam penjara di Roma. Surat ini juga diperuntukkan bagi Apfia, kemungkinan adalah istri Filemon, dan juga Arkhipus yang berada di rumah Filemon. Saudaraku, dapat dikatakan bahwa Filemon adalah seorang yang kaya dari Kolose, sebab ia memiliki banyak budak, dan salah satu budaknya bernama Onesimus. Onesimus melarikan diri dari tuannya, sebab ia telah mencuri sesuatu dari Filemon. Dalam budaya kekaisaran Romawi, majikan memiliki otoritas mutlak atas budak-budak mereka. Tidak heran jika para majikan tuan seringkali menyiksa dan membunuh budaknya karena sebuah kesalahan atau pelanggaran kecil. Saudara, apa yang terjadi dengan Onesimus? Budak ini melarikan diri dan kemudian menjadi budak buronan. Dan dalam pelariannya, ia sampai di Roma bertemu dengan Rasul Paulus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, cara Tuhan bekerja memang sulit untuk dimengerti. Kita bisa melihat di dalam kehendaknya, Tuhan mempertemukan Onesimus dengan Rasul Paulus. Sebagai tahanan rumah di Roma, Rasul Paulus masih tetap memiliki kesempatan untuk memberitakan Injil Kristus. Dan kuasa Injil tidak dapat dibatasi oleh apapun. Kuasa Injil tidak pernah terpenjara. Saudara, kuasa Roh Kudus menjamah seorang budak pelarian yang bernama Onesimus, sehingga Onesimus bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Di bawah asuhan rohani Rasul Paulus, Onesimus mengalami banyak perubahan sehingga ia dapat menyaksikan kemurahan Tuhan atas hidupnya. Saudara, kita bisa membaca di dalam ayat yang ke-9b sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Tidak ada yang kebetulan. Tuhan di dalam rencana dan kedaulatannya, khususnya di dalam kehidupan seseorang. Tuhan dalam kasih dan anugerahnya menuntun Onesimus sampai ke Roma dan bertemu dengan Rasul Paulus. Onesimus bertobat, dan dalam bimbingan Paulus, Onesimus menjadi pribadi yang berbeda dari sebelumnya. Ia yang dulunya tidak berguna sekarang menjadi berguna di dalam Kristus. Saudaraku, inilah inti dari surat pendek ini. Paulus meminta Filemon untuk menerima kembali Onesimus. Bukan lagi menerima sebagai budak, melainkan sebagai saudara seiman. Bukankah ini permintaan atau permohonan yang sulit? Jika seseorang yang pernah berbuat salah kepada Anda, yang membuat relasi Anda menjadi retak, atau bahkan relasi itu rusak, menerima kembali bukanlah hal yang mudah. Sebatas menerima atau memaafkan mungkin Anda bisa, namun menerima seutuhnya itu bukan perkara mudah. Itu sulit untuk dilakukan. Hal ini dipahami oleh Rasul Paulus dengan mengatakan kepada Filemon, Filemon, sekalipun aku bisa memaksamu untuk menerima Onesimus, namun aku nggak mau melakukan itu. Aku hanya memohon kepadamu
dan gak memaksa agar kamu mau menerima kembali Onesimus. Dengan sukarela, dengan ikhlas. Memang dia pernah bersalah kepadamu dan merugikan kamu. Memang dia dulu gak berguna. Namun sekarang dia sudah bertobat. Dia sangat berguna bagimu. Aku suruh dia kembali kepadamu. Aku minta keikhlasan kamu aja untuk menerima dia. Dan jika memang ada yang dirugikan atau memang dia berhutang kepadamu, maka sekarang tanggungkan itu kepadaku. Aku jaminannya. Dan pasti aku akan menyelesaikannya. Saudara-saudaraku, Paulus memberi Filemon kebebasan untuk melakukan apa yang benar di dalam kasih di hadapan Tuhan. Kebebasan untuk melakukan pilihannya dan bukan karena paksaan atau desakan dari Paulus. Saudara, surat Paulus ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya Onesimus sudah berubah. Ia bertobat, ia bertumbuh, khususnya di dalam hal imannya kepada Kristus. Perubahan Onesimus adalah nyata. Jika pertobatan Onesimus adalah palsu, tentu ia akan bersembunyi dan lebih baik menjauh daripada kembali kepada Filemon. Onesimus bisa menolak ketika Rasul Paulus memintanya untuk kembali ke Filemon. Sementara kepada Filemon dan beberapa saudara seiman lainnya, Rasul Paulus memohon agar mereka mau menerima Onesimus kembali sebagai saudara seiman. Bukankah hal ini juga dilakukan Kristus kepada saya dan saudara? Bahwa hanya oleh kasih dan kuasa anugerahnya kita dapat diterima kembali oleh Allah. Bukankah segala dosa kita ditanggung oleh Kristus yang menjadikan kita menjadi manusia baru? Seperti firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Perubahan di dalam diri orang percaya seharusnya nyata. Setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus seharusnya mengalami perubahan di dalam dirinya. Perubahan itu adalah sebuah proses yang akan terus terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Perubahan di dalam diri bukan satu produk instan yang terjadi dalam semalam, melainkan kuasa Roh Kudus memampukan orang percaya untuk mengerti firman Tuhan, memahami firman Tuhan, lalu kemudian melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Paulus pun mengalami perubahan. Dulunya dia seorang penganiaya jemaat, namun sekarang dia menjadi pemberita Injil Tuhan. Ada juga di dalam surat ini disebutkan nama Markus, yang kita ketahui dulunya meninggalkan pelayanan. Dan itu membuat Paulus dan Barnabas berselisih. Tercatat di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 37 sampai 39. Namun sekarang Markus menjadi rekan kerja Paulus. Markus juga berubah. Bukankah kita tidak lebih baik dari Onesimus? Bukankah tidak lebih baik pelayanan kita dibandingkan dengan Markus? Kita adalah para pendosa, namun oleh kasih dan anugerah Kristus telah memanggil kita untuk menjadi miliknya. Kita yang dulunya menjadi seteru Allah, namun sekarang di dalam Kristus Yesus kita menjadi anak-anaknya. Sebagai contoh, mungkin dulu sebelum kita bertemu dengan Kristus, Anda adalah seorang pemarah dan terkenal memiliki sumbu yang pendek. Kuasa Roh Kudus membimbing Anda, mengingatkan Anda melalui firman Tuhan. Anda terus belajar untuk menghasilkan buah roh, yang mana Anda belajar untuk melakukan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah roh menggantikan ledakan emosi di dalam diri Anda, dan Anda terus bergumul untuk menanggalkan manusia lama dan sekarang menjalani kehidupan sebagai manusia baru di dalam Kristus. Di rumah, sebelum Anda bertemu dengan Kristus, Anda adalah seorang yang egois, tidak peka, selalu meledak-ledak di dalam amarah jika ada anggota keluarga melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan cara Anda. Namun sekarang Anda sedang belajar bersabar terhadap mereka. Anda memikirkan kebutuhan mereka dan berusaha untuk melayani mereka.
Perubahan baru disebut perubahan jika Anda benar-benar berubah. Perubahan itu nyata di dalam diri kita, dan itu terwujud nyata di dalam realita kehidupan kita, khususnya di dalam relasi kita dengan sesama. Tuhan telah menyelamatkan kita. Dia mengubah karakter kita untuk membuat kita menjadi berguna di dalam tujuannya. Sebelum saya menutup di dalam doa, ada beberapa pertanyaan yang dapat menjadi bahan bagi Anda untuk mengevaluasi diri. Pertanyaan pertama, saudara, sebagai bahan evaluasi. Jika ada seseorang yang mengaku sudah menjadi Kristen, namun ia masih menjadi pemarah, tidak sabaran, emosional, dan ia bertanya kepada saudara, apa yang harus saya lakukan agar saya bisa berubah? Kira-kira apa yang akan Anda katakan kepada orang tersebut? Pertanyaan kedua, apakah Anda mengetahui bahwa di dalam diri Anda sendiri ada sesuatu yang Tuhan ingin Anda berubah? Hal apa itu? Dapatkah Anda menyebutkan? Pertanyaan terakhir, mengapa perubahan di dalam diri kita begitu sulit? Mengapa Tuhan tidak mengubah kita secara instan, melainkan kita harus melewati sebuah proses, dan itu secara bertahap? Kiranya pertanyaan ini menjadi bahan evaluasi saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang menjadikan kami sadar sesungguhnya hanya oleh anugerah-Mu kami boleh menjadi ciptaan baru. Dan sekarang ya Tuhan, sebagai manusia yang berdosa, kami datang kepadamu mohon belas kasihan-Mu supaya pergumulan kami untuk boleh berubah. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, membimbing kami, menolong kami, memampukan kami untuk kami benar-benar bisa berubah. Kami mohon ya Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas diri kami. Kami mohon ya Tuhan bimbingan-Mu supaya kami menjadi pribadi-pribadi seperti yang Engkau inginkan. Kami mengucap syukur untuk hari ini pembelajaran kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudaraku, mari kita lanjutkan perjalanan hidup kita, dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus, dan bimbingan Roh Kudus boleh menyertai kita hari ini sampai kedatangannya kedua kali. Amin.